Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang Fatih muliakan dan anak Fatih yang Fatih banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bisanya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakanlah kaum mukminin, kita benar-benar sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bermohon kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Di awal khutbah khatib mengajar diri khatib dan kita semua, mari kemudian kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada gunanya kita hidup hanya pun usia kita kaum mukminin kalau kita tinggalkan dunia ini tidak membawa predikat takwa, maka gagallah hidup kita. Maka saat itu semua pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, yang waktu pas hati juga ingin mengajak dari hati kita semua untuk berbahagia, untuk bergembira, karena kita alhamdulillah benar-benar sudah berada di bulan suci Ramadan. Karena sebelum masuk bulan suci Ramadan kita harap-harap cemas leka sampai kira-kira itu di Ramadan. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita sampai di Ramadan. Karena kaum mukminin luar biasa sekali Ramadan ini. Salafus saleh paham betul betapa besarnya Ramadan ini, sehingga mereka 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah menginginkan untuk berjumpa dengan Ramadan, sehingga mereka berdoa, Allah balikna Ramadan, Allah salimna Ramadan. 6 bulan kemudian, ya Allah sampaikanlah kami ke Ramadan, ya Allah selamatkan kami untuk sampai ke Ramadan. Begitu mereka antusiasnya, begitu mereka harapnya. Tentu kita jangan sampai kita tidak merasakan bahwa kita sesungguhnya telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ilustrasi sederhana, ketika kita memiliki hutang 1 miliar, kemudian ada yang menawarkan kepada kita kerja 30 hari sama saya, hutang 1 miliar itu lunas, kemudian ditambah modal kerja. Siapapun yang mendapatkan tawaran ini pasti akan berbondong-bondong untuk mendaftar, pasti berupaya mencari cara agar dia bisa mendaftar
cuma 30 hari bekerja, uang 1 miliar lunas ditambah modal kerja. Inilah gambaran Ramadan sesungguhnya, di mana Allah mengatakan barang siapa yang berpuasa syaratnya dengan iman dan kita sabar dengan perhitungan. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuskan segala dosa-dosa. Dosa kita dihapuskan Allah, kemudian dilipat gandakan setiap ibadah yang kita kerjakan. Artinya apa? Dosa kita habis, kemudian pahala kita bertambah. Untuk itu di awal Ramadan ini jangan sampai kita tidak mendapatkan ini. Dosa kita habis dan amal kita bertambah, pahala kita bertambah. Itulah yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Panggilan untuk puasa tidak kepada semua manusia, hanya kepada manusia yang beriman. Karena memang Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh dan pasti beruntung orang-orang yang beriman. Itu Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Dan di surat Al-Mutaffifin ayat pertama Allah juga mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka kaum mukminin, mari sama-sama kita renungi. Jika iman adalah tiket keberuntungan, maka kecurangan adalah tiket menuju celaka. Sesungguhnya Ramadan ini adalah latihan kejujuran tertinggi. Mengapa puasa disebut ibadah rahasia? Karena hanya memang antara kita dan Allah yang tahu. Pergi kita di tempat gelap, kemudian kita minum di situ, kita makan di situ, kemudian kita bergabung lagi dengan saudara-saudara kita bisa saja mengaku bahwa kita puasa. Maka Allah yang mengetahuinya. Maka kata betul-betul mengajak kita, pastikan kita adalah orang yang beriman. Karena orang berimanlah yang puasanya yang akan mengantarkan dia sebagai orang bertakwa. Dan pastikan kita bukanlah orang yang curang. Orang curang itu orang celaka. Jadi kalau ada dia puasa, dia menahan lapar dan haus, kemudian dia ikuti pula dengan curang, maka orang ini tidak masuk logika. Tapi ada di dunia nyata kita menemukan manusia seperti ini. Ketika dia pergi ke pom bensin, di samping pom bensin itu ada orang jual nasi di situ. Di siang-siang Ramadan, dia tidak pergi karena dia puasa. Dia tidak makan di warung-warung belanggu yang ada di samping pom bensin. Tapi dia membeli bensin. Dia beli bensin harganya 17.000. Kemudian dia laporkan 18.000. Dia tidak makan, tidak minum, tapi dia curang, mencurangi pimpinannya. Dia beli minyak 17 liter, nanti dia laporkan 20 liter. Kalau ada yang seperti itu di antara kita yang berpuasa seperti itu, rasanya memang tidak masuk logika. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman, kata Allah. Wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Di kantor, jam berapa kita harus masuk? Kita diperintahkan masuk jam 7, kemudian kita masuk jam 8. Itu mohon maaf, itu termasuk wailul lil mutaffifin. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, juga menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Alangkah anehnya kita menahan lapar dan haus karena Allah perintahkan, tapi kita berlaku zalim, berlaku curang, dan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mulia ingatkan kita jangan sampai khatib dan kita semua apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rubba sa'in laisa lahu min siyamihi illa
wal atas. Betapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan malam itu kita bangun sahur, kita tunggu Ramadan sana hati, kita tunggu Ramadan, kita bangun sahur. Di siang hari wala makan, wala minum sampai maghrib. Tapi di sisi Allah tak ada yang tapi lapar dan haus. Makanya hati dan kita semua pastikan betul kita riset. Saat Jumat kita tobat kepada Allah, kita buktikan kepada Allah kita benar-benar puasa, kita benar-benar orang beriman, bukan orang yang celaka. Karena orang yang celaka itu wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan hati kita semua Allah lindungi dari kecurangan, karena kecurangan tidak berat untuk melakukan puasa. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa taqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang dimuliakan, di khutbah kedua ada 3 amalan. Apabila kita kerjakan amalan ini setiap hari, di mana amalan ini Allah berjual beli dengan kita. Allah menjual, ya, Allah menjual kita membeli. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kaum mukminin yang dimuliakan, Allah bertransaksi dengan kita. Ada 3 yang Allah jual. Kita membeli dan Allah membeli dari surga. Allah menyatakan perdagangan seperti ini tidak akan pernah merugi. Maka khatib ingin 3 yang Allah tawarkan ini kepada kita menjadi amalan harian kita. Kalaupun sebelum ini belum kita amalkan, di Ramadan ini kita amalkan. Mulai Ramadan sekarang ini, maka kita 2 Ramadan, 3 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, dan kita lanjutkan sampai berakhirnya hidup kita. Karena luar biasa kemungkinan apa kata Allah dalam surat Fatir. Surat Fatir ini surat 35, surat Yasin surat 36. Di satu ayat satu surat Yasin. Di ayat 29 apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Qur'an. Maka hati mengajak dari hati kita semua pastikan bahwa kita adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, bukan kadang-kadang membaca Al-Quran, bukan baca Al-Quran ketika Jumat saja, bukan baca Al-Quran ketika Ramadan saja, tapi selalu setiap hari. Maka kalau kita selama ini terlanjur tidak setiap hari baca Al-Quran, maka pada Ramadan ini kita camkan diri kita bahwa kita berjual beli dengan Allah. Allah membeli, kita menjualnya. Kita pastikan kita baca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz 1 hari, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, berapa kesanggupan kita? 2 halaman tidak bisa. Kalau tidak bisa 2 halaman, 1 halaman. 1 halaman tidak bisa, 2-3 ayat. Pokok pastikan hari ini kita baca 3 ayat. Habis Jumat maksud satu baca 3 ayat sampai berakhir hidup kita. Berarti kita sudah menerima tawaran jual beli dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qamus shalah, dan melaksanakan salat, menegakkan salat. Kalau ulama mengatakan menegakkan salat itu memang di awal waktu, berjamaah dan di masjid laki-laki. Maka selama Ramadan ini kita pastikan, kita agendakan bahwa setiap hari di Ramadan kita salatnya di waktu, berjamaah dan di masjid. Tentu harapannya tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun kita melakukan ini sampai Allah panggil kita. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya
alaniyah, ada terang-terang seluruh orang tahu, sekampung orang tahu nak ada. Ini juga kita amalkan. Di Ramadan ini kita amalkan setiap bergantinya hari di Ramadan kita berinfak. Tak usah banyak-banyak menawarkan Rp1.000, tapi lazimkan tiap hari selama Ramadan. Itu jangan selama Ramadan. Lepas Ramadan pun ini menjadi diri kita, menjadi agenda kita setiap hari kita berinfak. Kalau di hari itu kita meninggal, kemudian bayangkan di hari itu kita sudah baca Quran, di hari itu kita sudah melaksanakan salat terbaik, dan di hari itu kita sudah berinfak. Apa kata Allah di sini yang luar biasanya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang tiga itu kita kerjakan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Bayangkan kalau tidak pernah merugi, maka Ramadan ini tidak akan merugi kita. Kalau kita pastikan setiap hari di Ramadan ini kita membaca Quran, kita berinfak, dan salat kita salat terbaik. Dan jangan hanya di Ramadan saja kita tidak merugi, di luar Ramadan pastikan pula kita tidak merugi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Di Jumat pertama di bulan Ramadan ini, ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk maksimal ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah, berikanlah kami ya Allah orang yang mampu ya Allah melaksanakan seluruh perintah-Mu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah orang yang mampu meninggalkan seluruh larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, selamatkan kaum muslimin muslimat di mana saja berada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana